Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam program cerita. Kali ini saya bersama dengan seorang pria berusia 68 tahun. Saya memanggilnya Pak Slamet Rahmansyah. Slamet Rahmansyah bukan nama yang sebenarnya. Beliau akan bercerita sesuatu pengalaman pribadi sangat personal. Saya pikir mungkin bagi beberapa orang sangat sensitif sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, identitas beliau kami rahasiakan. Selamat siang Pak Slamet. Selamat siang. Bapak sudah siap ya untuk bercerita mengenai pengalaman di Santet. Jadi Pak Slamet mengalami sesuatu yang tidak enak di Santet dan itu membuat beliau menderita lahir dan batin. Saya ingin Bapak bercerita dari awal banget Pak. Awal mulanya bagaimana sampai kemudian Bapak menyimpulkan bahwa Bapak disantet. Baik. Sekitar 82-83, mulai 82 tahun 82-83, saya selalu sakit, terutama di kepala, di sendi-sendi. Lalu hampir tiap minggu saya ke dokter, ronsen segala macam, tapi tetap aja tidak ada perbaikan gitu. Itu bertahun-tahun saya ke dokter, hampir mungkin 10 tahun lebih. Akhirnya dokternya angkat tangan gitu, secara tidak langsung dia angkat tangan. Ya, dia bilang, saya tidak tahu lagi apa yang mau ini. Antara lain kan di batang leher saya itu keras. Ini dokternya secara halus ya bilang bagaimana lagi Pak, saya nggak tahu. Terutama di bawah mata kaki kiri itu selalu nyeri dan di leher itu. Terakhir saya pergi ke sebuah rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah, memakai isotop ya, kedokteran nuklir. Itu dokternya pakai pakaian kayak astronot dan mereka bilang maaf Pak, itu nggak ada apa-apa ya. Akhirnya saya pasrah aja. Saya waktu itu puasa dan baca Yasin, semacam ada bisikan, coba ke Kulon gitu. Saya ke Kulon, ke Banten maksudnya. Di terminal Serang itu saya ketemu seseorang, dia bilang, saya tahu Pak yang bisa ngobati seperti itu. Kami ke sana, tapi orang yang ditemui itu ternyata tidak bisa mengambil benda-benda yang di badan. Dia hanya tahu, bisa lihat. Jadi saya tanya bagaimana Pak? Dia bilang, saya tahu ada orang yang bisa narik. Nah dia bawa saya ke orang itu. Ada Ibu Haji Emun ya di Pandeglang. Nah, di situ baru ini. Itu awal mulanya sebenarnya. Sebelumnya juga di salah satu terminal di Jawa, saya lupa, ada orang yang teriak ke saya, Pak, Bapak itu korban pamuragan. Saya belum tahu apa-apa, jadi saya nggak pedulikan aja. Belakangan saya baru tahu maksud orang itu rupanya. Itulah awal mula yang saya alami. Nah, ketika saya ketemu Ibu Haji Emun itu, dia tertegun. Lama dia baru ngomong. Ada apa Bu Haji? Saya bilang, kalau Bapak tidak rajin sholat malam dan puasa Senin Kemis, Bapak sudah naik, Bapak kesini harus semestinya udah di kursi roda. Nah itu, ya saya cuma mengurut dada dan mengucap Alhamdulillah gitu, saya selamat. Dari situ mulai terbongkar semuanya. Ketika di Bu Haji itu, pertanyaannya pertama satu, apakah di rumah Bapak ada ruangan atau kamar yang tidak boleh dimasuki orang lain? Nggak ada. Tapi saya ingat betul, ada satu rumah di keluarga istri, ada satu ruangan tidak boleh dimasuki orang. Saya belum masuk ke rumah itu yang pertama kali, saya langsung ingatkan, tidak boleh masuk ke ruangan yang itu, sambil menunjuk satu ruangan. Ya saya pikir karena itu rumah dia privat ya silakan, nggak terpikir macam-macam. Itu yang ini Bu Haji itu. Lalu dia tanya lagi, itu anak Bapak yang perempuan anak kandung? Iya anak kandung. Dia geleng-geleng aja. Saya berobat ke sana 4 bulan, dia Bu Haji itu belum memberikan sesuatu, belum menjelaskan sesuatu.
belakangan dia baru menjelaskan alasan dia, rupanya dia takut saya panik atau emosi, saya mukul macam-macam lah, tindakan kriminal itu yang dia bilang. Jadi dia berusaha supaya saya tenang dulu. Bahkan saya dikasih pegangan itu apa, merah delima. Nah, tapi saya kembalikan karena saya takut, itu harganya kan miliaran kalau hilang. Saya nggak berani megangnya, ya saya kembalikan. Itu awal mulanya mungkin, Ibu. Iya. Jadi setelah Bapak bertemu seorang ibu haji di Banten itu, Bapak diapain? Nah, dia bilang di badan Bapak ada benda. Nah, setelah dicabut, hanya modal pisang ambon itu, ditempelkan pisang ambon, dicabut. Saya baru ingat, saya pindah ke rumah yang sekarang sekitar tahun 93, 96. Beberapa bulan setelah pindah, baru beberapa bulan pindah, itu orang rumah bilang, di rumah saya pulang kerja malam sekitar jam 8. Di rumah ada seorang laki-laki, mukanya hitam. Saya bingung juga, itu orang mukanya kok hitam banget. Sama keluarga istri yang bawanya itu bilang, ini Ustadz X. Saya dengarnya Ustadz X. Dia mau pasang pagar rumah. Bayangan saya kan Ustadz pasang pagar rumahnya bagus sekali. Saya pikir sudah silakan, saya istirahat. Tapi 2 hari mereka di rumah, setelah pulang pembantu ngomong bahwa Pak Ustadz itu menanam sesuatu di pojok ruang kerja saya. Saya bongkar, ternyata betul ada semen masih basah. Setelah saya bongkar, itu ada bungkusan dari kain putih, isinya telur ayam, gabah, beling, paku, segala macam, rambut, macam-macam isinya. Karena saya belum paham hal seperti itu, saya suruh buang aja sama batu, buang gitu, udah selesai. Jadi menurut Ibu Haji itu, itulah kriminal ya, itulah sumber benda-benda yang masuk ke badan saya. Jadi selalu masuk gitu, selalu masuk. Diambil, masuk lagi, karena benda itu saya salah, harusnya dibakar semuanya, katanya dibakar, abunya dibuang ke air yang mengalir. Saya kan belum tahu waktu itu ya. Dari situ saya baru tahu kebelakangan ini bahwa itu memang benda. Benda apa itu Pak yang ada dalam badan Bapak? Macam-macam, mulai dari paku, beling, gabah, bahkan binatang hidup juga pernah dapat di badan saya, kemenyan, segala macam. Uang logam 500-an di perut diambil, macam-macam. Kebanyakan di bagian sendi dan di kepala, kebanyakan di bagian kening ya, di hidung, itu di batang hidung kan. Karena tujuan mereka kan untuk mencelakai kan, supaya celaka, supaya bisa mereka kan. Jadi saya ke belakang dulu. Suatu saat, karena badan saya nggak ada, saya ke sana. Bu Haji baru mau cerita. Sebelumnya dia nggak mau cerita, kita obati, kalau bilang sakit kita obati saja gitu. Nah, akhirnya dia cerita bahwa saya, dua anak saya itu dijadikan tumbal oleh seseorang dari keluarga mantan istri. Keluarga mereka itu memelihara buto hijau. Buto hijau untuk pesugihan, untuk kekayaan. Itu paling tinggi kan. Yang dikenal itu ada tuyul, itu kelas bawah. Tuyul, lalu ada babi ngepet, lalu ada nyupang. Nah, yang paling tinggi ini buto hijau ini. Nah, dia bilang, Bu Haji, ya kalian ya, Bapak dan anak Bapak jadi tumbal. Jadi makanya, jadi tumbal itu nggak bisa sembarangan dicomot. Dia harus dibuat menderita supaya dibiayai oleh yang miara pesugihan itu. Jadi kalau sakit dibiayai. Nah, yang miara pesugihan itu kalau datang ke rumah selalu nawarkan uang ke saya. Saya bingung itu. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah terima. Karena waktu itu saya masih kerja dan saya pikir untuk apa. Nah, Bu Haji bilang, alhamdulillah Pak, Bapak tidak mau terima. Kalau Bapak terima, saya udah nggak bisa obati gitu. Nah, ternyata benar. Jadi belakangan orang yang pertama kali saya temui itu nawari ke saya.
Bapak mau nggak saya bawa ke seseorang yang bisa mengetahui siapa yang membayar dukun dan siapa dukunnya yang ngirim santet. Baik, saya bilang, ini dia bawa saya ke Cilegon. Namanya ada Pak Haji di sana. Bukan Haji, Haji, Haji. Pak Haji. Dan betul, dia tahu tanggal berapa pertama kali dikirim, dari mana dikirim, dukunnya siapa, yang bayarnya siapa. Itu akhirnya, dan penglihatan dia, saudara yang miara pesugihan itu berjanji ke makhluknya itu 17 apa? 17 tumbal, 17 nyawa. Sudah dikasih 8. Mereka mau ngerenggut anak saya yang perempuan, itu nomor 9. Tapi alhamdulillah Bu Haji sama Pak Haji itu membantu sehingga kebalik. Justru mereka yang mati 2. Nah, mulai dari situlah makin gencar ke saya karena keluarga itu benci ke saya. Selain terbongkar kejahatan mereka, keluarga mereka 2 orang mati berurutan itu, beda sebulan. Harusnya anak saya dengan saya itu, kalau menurut teori manusia ya, tapi kan Tuhan lain, kuasa Tuhan lain. Ya itu yang kadang-kadang saya bingung. Orang mau cari kekayaan, tapi membuat orang lain menderita. Pak Selamat, saya pernah mendengar kalau tumbal untuk pesugihan tuh harus anak kandung, ada hubungan darah. Kalau Pak Selamat kan nggak ada hubungan darah dengan. Bukan hubungan darah. Bisa dipilih, tumbal itu dipilih dan nanti digemu-gemukan itu, disenang-senangin itu. Nah, makanya dibuat celaka supaya nanti dikasih makan, dikasih macam-macam. Jadi tidak harus anak kandung. Nah, memang dari 8 tumbal yang udah mati itu ada anaknya, adiknya, iparnya, bahkan menantunya. Nah, sopirnya yang terakhir mati itu adalah. Nah, jadi bukan harus anak kandung, tapi orang yang dipilih, ditentukan oleh makhluk-makhluk itu, lalu nanti dibuat sakit supaya dibiayai pengobatannya terus. Pada satu saat ya ajalnya tiba, sebenarnya bukan karena mereka matikan, memang pas ajalnya tiba. Dari mulai sakit sampai dikubur tuh mereka biayai biasanya. Ada beberapa orang yang mati seperti itu, saya bingung waktu itu. Salah satu tumbal itu suaminya orang kaya, tapi tuh yang biayanya lain, yang miara pesugihan itu. Saya nggak tahu, nggak kepikir. Setelah berobat ke Banten baru saya tahu bahwa yang miara pesugihan harus membiayai kehidupan orang-orang yang dia jadikan tumbal sampai mati, bahkan sampai dikubur. Terakhir itu nanti pas maghrib mereka akan pergi ke makamnya itu menangkap asap. Katanya ada asap keluar dari dalam, itu kan mereka tangkap, masukin ke wadah tertentu untuk memperpanjang pesugihan itu. Makanya saya bingung waktu itu kenapa mereka mau biayai itu. Ada salah satu tumbal belakangan saya lihat tumbal, waktu saksi saya nggak tahu kan, saya belum berobat. Saya bingung, itu diopnami di sebuah rumah sakit besar di Jakarta, itu VIP. Kan nggak masuk akal gitu, untuk apa dia biayai di VIP? Jutaan tahun akhir 90-an loh. VIP itu kayak kamarnya gede, segala macam ada. Itu jadi bukan anak kandung ya, tapi yang dipilih. Kalau menurut Bu Haji sih, salah satu persyaratannya itu orang yang baik, yang rajin sholat. Akhirnya saya bilang, Bu Haji saya cari orang jahat aja supaya nggak jadi tumbal. Oh jangan, nggak usah, biar saya bantu aja. Bisa Pak Selamat ceritakan pada saat itu Bapak hubungan dengan istri, dengan keluarga harmonis atau sudah berpisah, sudah bercerai? Masih biasa, karena saya belum tahu kan.
Saya mulai tahu tuh sekitar tahun 2001 kan, anak saya kelas 6 SD. Dari situ saya baru, tapi mereka selalu mengelak, gitu, selalu mengelak. Itu makanya saya nggak setuju. Jadi selain yang di badan kan ada juga yang dikirim ke rumah sama ke kantor saya, benda-benda ya juga dibungkus dengan kain putih. Ternyata kain putih itu kan kain kafan mayat mati bunuh diri. Makanya kalau ada mayat mati bunuh diri itu harus dijaga kuburannya, kalau nggak dibongkar. Itu kain kafannya kan jutaan harganya 1 meter itu, untuk keperluan ilmu hitam ini. Saya nggak, waktu itu nggak tahu, jadi saya ikut aja kegiatan mereka. Tapi setelah saya berobat kematian, selalu saya cecar nggak ada yang ngaku. Selalu katanya saya orang goblok, orang bodoh, percaya perdukunan. Saya bilang saya tidak kedukun, karena yang ngobati saya tidak pernah pakai sesajen. Tapi mereka nggak percaya. Saya tantang ke sana nggak berani mereka. Selalu alasannya macam-macam. Sepengetahuan Pak Slamet, tadi kain kafan orang yang meninggal karena bunuh diri itu bisa untuk kejahatan seperti apa itu? Ya, kejahatan ilmu hitam. Jadi yang di rumah itu ada beberapa kan ditarik dari dalam tanah, itu kan dikirim melalui ilmu hitam ya. Begitu ditarik dia cium kain itu. Nah ini kain mayat mati bunuh diri. Sehingga mahal. Selain mayat mati bunuh diri, biasanya kita ini pakai kain kafan itu perempuan yang mati yang masih gadis atau bayi. Jadi makanya kan sering terjadi mayat kuburan bayi atau perawan kan sering dibongkar, karena mereka ambil kain kafan dan bagian-bagian tubuh tertentu, terutama rambut kemaluan kan, untuk keperluan itu. Makanya sekarang orang udah mulai tahu kalau ada bayi mati meninggal dikubur itu dijaga beberapa hari makamnya, termasuk perawan yang mati bunuh diri, karena itu dibongkar sama mereka. Nah, kadang-kadang setelah Pak Slamet diperiksa Bu Haji, terus benda-benda tadi dikeluarkan dari badan Pak Slamet, apakah Pak Slamet langsung sembuh total atau masih ada gangguan? Ya, sementara hilang, tapi kan mereka kirim lagi. Tujuannya kan sampai saya invalid kan, supaya bisa mereka biayai, kan itu tujuannya, supaya saya bisa mereka suapi gitu. Karena tumbal itu harus begitu, nggak bisa dicomot sembarangan, harus diumpani dulu, istilah di perdukunannya diumpani gitu. Ya sembuh. Di bawah mata kaki kiri saya itu sama Pak Haji yang di Cilegon diambil, ada jarum, sama yang di batang leher itu jarum diambil. Alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah sakit lagi. Padahal udah pakai kedokteran nuklir katanya tidak ada. Jadi di batang leher itu dapat jarum 2 karatan. Jadi semacam menghalangi gerakan kepala kiri kanan. Kalau Bu Haji, jadi ternyata orang pintar ini juga ada spesialisasinya, pengalaman saya. Ada yang bisa lihat benda gelap, ada yang bisa benda bening. Nah, Bu Haji itu yang paling ahli itu benda-benda yang bening dan binatang hidup. Suatu hari dia pernah telepon saya, segera ke sini Pak, ada apa? Udah segera. Ternyata di kepala saya itu ada binatang yang suka makan embut kelapa itu, yang hitam, yang ada capitnya itu, di atas telinga. Memang sakit saya rasa, cuman nggak kepikiran sih, saya pikir sakit karena apa. Jadi Bu Haji itu beberapa kali dia telepon, dia kan lihat kadang-kadang yang ngirimnya itu, jadi dia bilang datang ke sini biar berobat. Nah, orang-orang kan selalu bilang berobat sana kan mahal. Alhamdulillah saya nggak pernah, saya hanya menyalamkan salam seadanya saya. Kadang-kadang saya nggak nyalam, saya bilang Bu Haji uang saya pas ongkos, silakan, nggak ada. Saya hanya bawa dua buah pisang Ambon syarat,
Soalnya pernah kejadian ada orang berobat ke Bu Haji, dia nggak bawa pisang, ternyata Bu Haji habis pisang karena pisang Ambon susah dibantai, susah ya pisang Ambon, harus ke pasar besar gitu kan. Jadi saya cuma modal pisang aja, jadi nggak ada itu nggak benar. Makanya alhamdulillah setelah saya tulis berseri-seri di Kompasiana, mungkin hampir 30 atau 40 orang yang saya bantu. Ada yang sudah habis-habisan, sampai nyarter pesawat ke Banyuwangi karena sakit. Dari Surabaya dia charter pesawat, waktu itu belum ada penerbangan reguler ke Banyuwangi, dia charter pesawat kecil dari Surabaya ke Banyuwangi 2 kali sebulan kadang-kadang. Macam-macam ada. Bahkan belakangan baru sebelum puasa mungkin ada laki-laki dari Depok telepon saya karena dia minta nomor telepon saya ke Kompasiana. Saya udah bilang kalau ada yang nanya soal santet silakan kasih nomor saya, dia kasih. Dia bilang orang itu kalau dihitung-hitung uang yang sudah dia kasih ke, maaf ya, yang mereka sebut guru agama gitu, udah bisa beli 2 mobil. Alhamdulillah saya bawa ke Bu Haji sama Pak Haji, nggak pernah datang lagi. Cuman belakangan datang lagi ternyata bukan karena persaingan dagang. Yang nyantet itu, yang ngirim santet itu rupanya suka sama istrinya. Jadi udah agak repot, udah susah. Semula urusan dagang kelihatannya, tapi ternyata laki-laki itu dan istrinya tahu. Cuman si lakinya nggak tahu. Pak Haji itu tahu, tapi dia kan nggak boleh ngasih tahu sama si laki-laki itu bahwa ada urusan istrinya, kan nggak boleh, dia secara etis kan nggak boleh. Jadi ternyata dia ingin supaya orang ini celaka, supaya istrinya bisa diambil. Tapi ada juga mbak yang nipu. Suatu hari saya ke Bu Haji marah-marah ke saya. Bapak lain kali hati-hati kalau rujuk orang ke saya. Kenapa? Waktu itu ada anak muda hampir mati saya buat. Jadi anak muda itu dari Bandung. Tiap malam dia telepon saya minta tolong. Kenapa sih? Pacar saya disimpan orang pintar di Banten. Ya saya pikir kan masuk akal. Nah saya kasih, ternyata dia belajar ilmu hitam mau uji. Karena Bu Haji kalau puluhan kilometer saya udah lihat katanya. Kalau saya sentil mati ditabrak mobil. saya telepon orang itu nggak mau nyahut. Nah itu makanya sekarang saya hati-hati sekali kalau ada orang yang minta tolong, saya tunggu dulu. Berkali-kali dia telepon, ketemu dulu baru saya mau. Kalau enggak, ngeri. Makanya Ibu Haji itu pun nggak mau nerima orang kalau tidak ada yang rekomendasi, karena dia takut difitnah. Pernah kejadian ada orang katanya saya udah bayar puluhan juta kok nggak sembuh, padahal nggak ada dia kasih Bu Haji, cuma ngasih amplop berapa ratus ribu. Ya hal seperti itu yang terjadi mbak. Jadi sampai sekarang ini saya masih menderita karena masih mereka kirim juga, mereka masih penasaran, masih benci ke saya karena keburukan kebejatan keluarga itu. Tapi mereka tidak lihat keluarga mereka yang korban ini cerai-berai semuanya. Salah satu korbannya ini suami istri jadi tumbal mati, anaknya putar kaca semua. Saya juga celaka, anak saya juga putar kaca. Itu yang tidak dipahami orang-orang yang menyerap pesugihan. Mereka boleh saja kaya raya. Itu yang menyerap pesugihan biar mbak tahu rumahnya kayak istana, tolak belakang. Mungkin ada semacam di orang Sunda atau Jawa kan ada semacam kepercayaan rumah itu kan harus tolak belakang. Nah itu rumahnya tolak belakang, hampir 30 meter panjangnya rumah itu tolak belakang. Padahal kerjanya nggak masuk akal kalau dihitung-hitung. Nggak masuk akal penghasilannya bisa membeli rumah atau barang-barang seperti itu. Tapi ya itu yang terjadi dan orang tidak bisa tahu gitu. Nah, sekarang saya kadang-kadang bingung kenapa gitu orang-orang seperti bahkan Bu Haji itu juga kadang-kadang bingung. Banyak yang minta tolong ke dia
Tapi supaya misalnya pemanis ya, untuk ustadz, dokter, perawat supaya banyak pasien, dia tolak biasanya, dia nggak mau. Kalau Pak Haji yang di Banten mau dia masang nama-nama artis, beberapa dia sebut ke saya yang dia pasang sampai di vagina, di buah dada, di bibir, supaya kelihatan dia beraksi itu. Padahal yang beraksi itu kan bukan dia kan, iblis atau setan yang ada di benda-benda yang ditanam di badannya. Ya. jadi ceritanya panjang sekali ya. Jadi Pak Ya. Slamet di satu sisi dalam proses menyembuhkan diri, pada akhirnya juga menolong banyak orang ya dengan memberitahu mana harus berobat. Selain fisik yang Bapak derita, Bapak juga menderita batin. Seperti apa itu Pak, penderitaan batin? Semua keluarga saya, ya saya orang goblok, orang musyrik, orang syirik. Saya bilang yang musyrik itu yang mengirim santet itu bukan saya bilang. Orang syirik, orang musyrik, bahkan tetangga kadang-kadang, aduh saya ada tetangga dia bilang, Om sekali-sekali sholat dong, kata astagfirullah. Iya, nanti kalau sempat. Padahal saya bukan sombong, dia belum bangun saya udah sholat malam. Tapi ya sudah kan, nggak perlu untuk apa. Tapi memang saya aneh juga. Pengalaman saya selama ini dari 10 orang yang pertama kali kenal dengan saya, 8 orang bilang saya bukan Islam. Saya bingung juga. Tapi pernah sekali Mbak, saya naik taksi tengah malam dari sebuah acara dulu. Itu supir taksinya lihat terus saya dari kaca spion kan. Saya kan curiga kan. Pak maaf berhenti dulu, saya suruh berhenti. Bapak kenapa lihat saya dari kaca kan? Maaf Pak, saya mau justru salut sama Bapak. Salut kenapa kan? Dari muka Bapak saya lihat Bapak sering sholat malam. Astagfirullah, alhamdulillah saya pikir saya udah takut juga. Ya bolak balik dia lihat dari kaca spion kan, tengah malam taksi zaman tahun 80-an kan ngeri. Masih taksi presiden yang nggak pernah identitas kan. Ya itu sampai detik ini nggak ada keluarga saya yang mau bantu saya. Termasuk orang-orang yang dulu saya bantu ketika saya masih punya kegiatan. Tengah malam mereka telepon minta uang. Perlu Pak, perlu Bang, perlu Mas, saya harus bayar besok sekian. Saya transfer sampai pembantu saya marah ke saya. Bapak ngapain sih bantu orang begitu kan tengah malam? Tapi begitu saya jatuh, saya jumpai salah satu dua, saya cuma minta 100-200 bongkos malah. Saudara goblok ngapain sih percaya ke orang Banten dukun di sana? Sakit ya, tapi ya sudah. Saya lillahi ta'ala aja. Saya pikir sudah. Ya bantuan saya mudah-mudahan amal jariahnya mengalir itu aja. Tapi ya kadang-kadang kesal gitu. Ya saya bantu mereka tidak mengharapkan, tapi ya begitu. Termasuk adik saya dari kampung, habis-habisan saya berobat, malah dia ejek saya. Aduh bingung saya. Makanya dia bilang saya percaya sama dukun. Padahal dukun itu kan selalu praktek di ruangan tertutup, pakai dupa segala macam. Kalau Ibu Haji sama Pak Haji itu nggak pakai apa-apa, cuman pisang ambon di tengah. Nah Ibu Haji itu dulu mau ke pasar, sekarang dia belakangan dia nggak mau karena pernah kelepasan. Suatu hari dia belanja, ternyata di sampingnya ada monyet. Ada monyet kan rupanya yang jualan itu penjara nyupang gitu. Makanya dia nggak pernah lagi mau ke pasar, takut kelepasan. Padahal di pasar dia sering membantu orang yang batuk darah, orang yang sakit-sakitan. Dia panggil, cari pisang ambon diobati tengah pasar. Tengah pasar diobati. Tapi karena dia takut kelepasan itu dia nggak mau lagi, karena kan kasihan yang orang yang pedagang yang miara pesugihan gitu kan, kasihan nanti dioni orang. Jadi dia bilang ke saya putuskan Pak nggak mau ke pasar lagi kan. Jadi dia nggak mau ke pasar, cuman pedagang sayur yang lewat aja dia beli. Ya kita kadang-kadang nggak masuk akal ya, tapi ya, kenyataannya begitu. Oke Pak Slamet,
Kita break sebentar ya Pak. Garians, kisah Pak Slamet ini akan bersambung ke bagian kedua. Apakah Pak Slamet akan melabrak orang yang menyantetnya atau melaporkannya ke polisi, dan apakah gara-gara santet ini kemudian keluarganya hancur, bercerai dengan istrinya? Nanti kita dengar kisah Pak Slamet. Sampai jumpa dalam cerita berikutnya.